Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel YouTube Vina Sweet. Alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe. Saya doakan semoga Allah memudahkan segala urusannya, melancarkan rezekinya, dan memanjangkan umurnya. Amin, Allahumma amin. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe ya, agar saya tetap bisa menebar kebaikan. Bagi teman-teman yang ingin berbagi pengalaman kisah nyata tentang keajaiban sholawat, silakan kirim testimoninya di nomor WA yang sudah tertera ini ya teman-teman. Video ini hanya sebagai nasihat ya teman-teman. Semoga tidak membuat kita berputus asa dari rahmat Allah ya teman-teman. Nah, di sini ada sebuah cerita dari seseorang yang ingin bertaubat. Begini katanya. Aku ingin bertaubat, hanya saja dosaku terlalu banyak. Aku pernah terjerumus dalam zina, sampai-sampai aku pun hamil dan sengaja membunuh jiwa dalam kandunganku. Aku ingin berubah dan bertobat. Mungkinkah Allah mengampuni dosa-dosaku? Coba kita lihat dari sebuah kisah yang pernah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW berikut ini ya teman-teman. Semoga kita bisa mengambil pelajaran yang berharga di dalamnya ya teman-teman. Kisah ini adalah kisah taubatnya si pembunuh 100 jiwa ya teman-teman. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, dahulu pada masa sebelum kalian ada seseorang yang pernah membunuh 99 jiwa. Lalu si pembunuh itu bertanya tentang keberadaan orang-orang yang paling alim di muka bumi ini. Namun dia itu ditunjuki pada seorang rahib atau pendeta. Lantas dia pun mendatangi dan berkata, jika seseorang telah membunuh 99 jiwa, apakah taubatnya diterima? Rahib atau pendeta pun menjawabnya, orang seperti itu tidak akan diterima taubatnya. Lalu si penjahat itu membunuh rahib itu dan genaplah 100 jiwa yang telah ia renggut nyawanya. Kemudian si penjahat itu kembali lagi bertanya tentang keberadaan orang-orang yang paling alim di muka bumi ini. Lalu si penjahat itu pun ditunjuki kepada seorang alim ulama. Lantas si penjahat itu bertanya kepada seorang alim ulama tersebut, jika seseorang telah membunuh 100 jiwa, apakah taubatnya masih diterima? Lalu orang alim ulama itu pun menjawabnya ya teman-teman. Begini kata seorang alim ulama tersebut, ya, taubatnya masih diterima. Dan siapakah yang akan menghalangi antara dirinya dengan taubat? Beranjaklah dari tempat ini dan ke tempat yang jauh di sana, karena di sana terdapat sekelompok manusia yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka sembahlah Allah bersama mereka. Dan janganlah kamu kembali ke tempatmu yang dulu, karena tempatmu tersebut adalah tempat yang amat jelek. Laki-laki yang pernah membunuh 100 jiwa itu pun pergi menuju tempat yang ditujukan oleh seorang alim ulama tersebut ya teman-teman. Ketika sampai di tengah perjalanan, maut pun menjemput si penjahat tersebut. Akhirnya terjadilah perselisihan antara malaikat rahmat dan malaikat azab ya teman-teman. Malaikat rahmat berkata begini, orang ini datang dalam keadaan bertaubat dengan menghadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat azab itu berkata, orang ini belum pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Lalu datanglah malaikat lain dalam bentuk manusia. Mereka pun sepakat untuk menjadikan malaikat ini sebagai pemutus perselisihan antara malaikat azab dan malaikat rahmat ya teman-teman. Malaikat ini berkata, ukurlah jarak kedua tempat tersebut. Jarak antara tempat jelek yang ditinggalkan dengan tempat yang baik yang ia tuju. Jika jaraknya dekat, maka ia berhak atas orang ini. Lalu mereka pun mengukur jarak kedua tempat tersebut, dan mereka mendapatkan bahwa orang ini lebih dekat dengan tempat yang dia tuju. Akhirnya rohnya pun dicabut oleh malaikat rahmat ya teman-teman.
Beberapa faedah hadis ini. Pertama, luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Anas bin Malik menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau menyeru dan mengharap kepadaku, maka pasti aku ampuni dosa-dosamu tanpa aku pedulikan. Wahai anak Adam, seandainya dosamu membumbung tinggi hingga ke langit, tentu akan aku ampuni tanpa aku pedulikan. Wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun padaku, tentu aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Allah akan mengampuni setiap dosa-dosa meskipun dosa besar selama mau bertobat ya teman-teman. Allah pernah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat ke-53. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat ke-53. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah akan mengampuni setiap dosa, walaupun itu dosa kekufuran, kesyirikan, dan dosa besar seperti zina, pembunuhan, dan minum-minuman keras ya teman-teman. Sebagaimana Ibnu Katsir mengatakan bahwa berbagai hadis menunjukkan bahwa Allah mengampuni setiap dosa termasuk dosa kesyirikan. Jika seseorang bertaubat, janganlah seseorang berputus asa dari rahmat Allah. Walaupun begitu, banyak dosa yang ia lakukan karena pintu taubat dan rahmat Allah itu begitu luas ya teman-teman. Janganlah membuat seseorang membuat mereka berputus asa dari rahmat Allah ya teman-teman. Ketika menjelaskan surat Az-Zumar ayat 53 ini, Ibnu Abbas mengatakan, barang siapa yang membuat seseorang hamba berputus asa dari taubat setelah turunnya ayat ini, maka ia berarti telah menentang kitab Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi, seorang hamba tidak mampu untuk bertaubat sampai Allah memberi taufik padanya untuk bertaubat. Seseorang yang melakukan dosa beberapa kali dan ia bertobat, Allah pun akan mengampuninya. Sebagaimana yang disebutkan pula dalam hadis lain dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang diceritakan dari Allah Azza wa Jalla. Ada seorang hamba yang berbuat dosa, lalu dia mengatakan, Allahumma ghfirli dunubi. Lalu Allah berfirman, hambaku telah berbuat dosa. Lalu dia mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang maha mengampuni dosa dan menghukumi setiap perbuatan dosa. Maka Allah mengampuni dosanya. Dari kisah itu tadi bisa kita ambil hikmahnya ya teman-teman. Seseorang yang sudah membunuh 99 nyawa ditambah lagi satu pendeta yang dia bunuh, Allah masih menerima taubatnya ya teman-teman. Lalu mengapa kita masih berputus asa dari rahmat Allah ya teman-teman? Kalau memang kita lagi banyak masalah, dirundung hutang yang gak kunjung lunas, kita berbanyak sholawat aja pada Nabi Muhammad SAW dan kita bertaubat, kita berbanyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Kita boleh bersolawat seperti solawat Jibril yang sallallahu alaihi Muhammad. Kita boleh bersolawat pohon uang seperti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh bersolawat nariyah, salawat munjiat, salawat ibrahimiyah, salawat apapun aja boleh ya teman-teman. Usahakan kita minimal 1000 kali selawat ya teman-teman. Nah, cukup segini aja ya teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga bermanfaat dan menginspirasi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'al ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات